Sya, yang poin 3 ini jadinya fix atau enggak nih? Bentar. Cepetan, ini udah ditungguin, udah diteleponin loh. Besok deadline-nya. Bentar, ntar keburu lupa nih. Ngapain sih? Ini lagi bikin resolusi tahun 2022 untuk menyongsong 2022 yang lebih bahagia. Sya, aku dari SD udah bikin resolusi sampai panjang-panjang tapi nggak ada yang terrealisasi. Udah ini aja duluan. Itu pasti gara-gara kamu nggak menjalankan resolusinya dengan langkah-langkah tips-tips yang aku punya. Emang ada tipsnya yang beneran? Ada dong, mau tahu? Ini dia. Pasti kalian pernah ya nulis resolusi panjang-panjang di penghujung tahun, tapi pas masuk ke tahun barunya nggak terrealisasi. Satu pun nggak ada yang terrealisasi. Masih ingat nggak resolusi yang mungkin sering kamu tulis tapi nggak pernah terrealisasi? Sering aku tulis tapi nggak pernah terrealisasi adalah mau berolahraga. Oh, oke. Karena Kanda kaum rebahan ya. Oh, kaum rebahan, tapi tetap produktif. Di atas kasur. Pembelaan diri. Oke, jadi hari ini kita akan bagi-bagi tips ya, Syah ya. Yes. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia tuh suka banget halusinasi, suka berandai-andai ya. Kira-kira tahun depan aku bakal seperti apa ya? Aku bakal begini, begitu, begini. Tapi resolusi itu ditulis dengan baik tapi eksekusinya yang kurang. Nah, ini dia waktunya kita untuk share sama kamu bagaimana tips-tips menjalankan dan juga menulis membentuk resolusi terkhusus di tahun 2022 yang udah tinggal menghitung hari ya. Udah makin dekat. Jadi langsung aja. Yang pertama ada apa, Syah? Yang pertama adalah kita harus pakai sistem namanya SMART. Kayak podcast smart. Yes. Okay. SMART. Yang pertama adalah simple. Kenapa harus simple? Karena namanya resolusi yang belibet, Uh-huh. pada akhirnya nggak akan terrealisasi. Daripada ngomongin aku akan kurus misalnya, aku mau kurus di tahun 2022. Daripada ngomong kayak gitu kan ribet ya. Gimana sih caranya kurus? Banyak pertanyaan yang muncul ya. Faktor why-nya tuh banyak gitu. Nah, bilang aja bahwa aku akan berolahraga minimal seminggu sekali. Atau lebih spesifik, aku bakal fokus jogging setiap Nah, minggu 2 kali misalnya gitu. Itu lebih simple ya. lebih simple. Karena kita ngomongin SMART, SM. M-nya adalah measurable. Jadi terukur. Karena biasanya kalau kita melakukan hal tidak bisa diukur tuh kita ngerasa kayak udah udah terrealisasi padahal ternyata masih di jalan di tempat. Iya, patokannya tuh ada gitu ya. Patokannya yang sampai mananya tuh ada gitu. Misalnya kayak aku tuh dari dulu tuh sering banget resolusi pengen gemuk gitu ya. Tapi nggak tahu batasan gemuknya, misalnya nambah berapa kilogram itu nggak ada. Jadi kan ya udah let it flow aja. Jadi itu harus ya ternyata ya. Harus Oke. terukur. Kemudian A selanjutnya SMA, yaitu achievable. Jadi gampang buat diraih, dicapai. Jadi jangan resolusinya pengen pergi ke Mars. Sulit ya. Sulit. Mending ke ini aja, ke planet lain, Bekasi. Tempat tinggal Anda. Aduh, ya ampun. Iya, benar. Tapi jadi bikin resolusinya yang mudah gitu untuk tercapai, untuk kita dapatkan. Karena kalau misalnya resolusinya muluk-muluk, kadang-kadang ya udah, resolusi hanyalah resolusi. Hanya angan-angan belaka. Benar. R tuh apa yaitu tuh? relevan. Relevan berarti relevan sama kehidupan Keadaan kita. kita. Yes, lihat juga nih keadaan kita sekarang seperti apa, terlepas dari faktor tanda kutip ya, faktor why-nya lagi nih. Kan ada kadang-kadang yang takdirnya memang seperti itu. Misal resolusinya pengen nikah nih di tahun depan. Aku pengen nikah di tahun depan, resolusinya itu. Yes. Tapi membuka hati aja nggak mau, Bun. Iya, pasangannya belum ada. Pasangannya belum ada.
sulit Nah, ya. oke. Nah, jadi kayak pikir-pikir lagi Ya. bagaimana keadaannya sekarang dan disesuaikan gitu. Jadi path-nya jelas mau mengarah ke arah sana. Kalau andai kata kita mau menikah, ya udah siapkanlah hatinya, tinggalkanlah luka-luka yang lama, masa move lalu. on gitu Oke. kan. Nah, semoga bisa tercapai di tahun Oke. ini. Yang T apa tuh? T adalah adanya time bond. Jadi ada deadline-nya gitu, masa berlakunya nih. Oke. Jadi jangan yaitu angan-angan belaka. Misal mau gemuk sampai akhir tahun misal, tapi nggak ada actionnya untuk arah ke sana gitu. Nah, harus ada deadline-nya. Dalam 3 bulan misal aku harus menurunkan berat badan sekian. Ya jadi itu akan membuat kita justru agak takut sama deadline itu ya, tanda kutip takutnya gitu. Jadi kita tinggal 2 minggu lagi nih target kita, jadi harus achieve. Nah, Gitu ya. balik lagi, tidak terlalu lama targetnya tapi juga tidak terlalu sempit nih. Ya. Misal mau kurangin 20 kilo dalam seminggu, Wow. tapi berat badannya 80. Serem ya. Serah ya. Serem Tapi ya. ya masih ini ya. Agak serem ya 20 kilo seminggu ya. Seminggu kan. Nah, agak sulit gitu. Nah, itu ada namanya SMART, teknik untuk bikin resolusi di tahun 2022. Tapi hal yang paling penting sih ya, yaitu mulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Kenapa mulai dari hal kecil? Karena kan kita tuh selalu berpikir tuh sangat besar gitu, Tasya. Benar. Jadi mulai aja dari langkah kecil. Aduh, ini seperti reminder Tagline. kepada diri sendiri gitu ya. Kirain tagline ini e-commerce sebelah. Mulai aja dulu. Iya. Ya ampun. Kalau misalnya mengingat apa sih resolusi aku dari tahun-tahun sebelumnya, ingin olahraga gitu, lebih rajin, lebih sering. Ya, sepertinya harus mulai dari hal yang kecil, olahraga di rumah misalnya. Oke. Rabuik, jogging, yoga, kan seru ya. Iya. Daripada keluar. Tinggal niatnya aja yang diperkuat. Itu sih. Iya. Next, ada apa Oke. lagi? Nah, ubah langkah tujuannya itu. Jadi tujuan yang praktis dan pastinya harus belajar dari masa lalu. Kalau misalnya di tahun 2021 kita udah punya resolusi A tapi belum terwujud. Nah, itu harus difikirkan lagi tuh, kenapa ya belum terwujud? Ada faktor why-nya tuh kenapa? Kita analisis lagi. Terus kita rubah untuk menjadi resolusi di tahun 2022 yang lebih baik. Ya, karena kan kadang kita tuh selalu membawa resolusi tahun-tahun Bener. sebelumnya ke tahun berikutnya. Kadang resolusi yang kita terapkan di tahun tersebut itu udah nggak relevan lagi. Jadi itu harus jadi bahan pertimbangan kita juga ya, Syaya. Bener. Mungkin harus dimodifikasi lagi nih resolusi yang tahun lalu ke tahun ini gitu. Dan yang pasti adalah jangan terlalu banyak. Resolusinya ada ya, bejembreng gitu. Kayak koran ya. Kayak koran. Tapi nggak ada satupun yang terlaksana kan, ya susah juga gitu. Nah, jangan terlalu banyak. Ya paling 5 cukup lah. 5 resolusi Yang jadi top priority ya. Benar. Dan selebihnya mengimbangi itu semua. Wah, udah siap banget nih kayaknya kamu bikin resolusi tahun 2022. Siap, tapi mental aku aja belum siap. Oke. Untuk menjalani semuanya. Karena tahun 2021 juga kayaknya agak terasa berat, dan juga mungkin 2022 akan juga berat karena kita tahu masih situasinya seperti ini. Tapi semoga nggak menghalangi kalian untuk membuat resolusi ya. Karena kan banyak nih orang-orang beralasan, ya ngapain bikin resolusi, orang pandemi aja masih ada. Jadi itu mungkin mindsetnya harus dihilangkan ya, Syaya. Karena namanya resolusi itu penting biar kita tuh tahu nih kita di tahun ini mau apa, goalsnya tuh mau kemana. Terus nanti di akhir tahun kita tuh bisa, oh iya, sejauh apa ya kita sudah berkembang. Dan itu kayak menyenangkan banget ya, tahu bahwa kita ini udah grow up, udah melangkah sejauh ini, yang akhirnya kayak kita ngepok-pok diri sendiri. Wah, kamu hebat, you strong. Ya, jadi setelah kalian nonton ini udah bisa dimulai. Ya. List prioritas-prioritas apa yang akan kalian kejar di tahun 2022. Semoga semuanya bisa terrealisasi. Amin. Prioritas Tasya juga bisa, aku juga Amin. bisa terrealisasi, dan kalian juga boleh sharing kira-kira resolusi apa kalian apa di tahun 2022 mendatang. Boleh loh di komen di bawah ya. Nanti kita
akan baca-baca. Dan kita akan doakan wishlist kalian. Yes, diaminkan. Amin. Oke. Dan semoga juga resolusi Indonesia di tahun 2022 bebas dari pandemi, bisa nggak sih? Amin, kita doakan. Tapi yang paling penting resolusi kita adalah podcastnya berjalan lancar Iya, juga di doain tahun juga 2021 ya. 2022. Oke, jadi sampai ketemu di tahun depan semuanya. Bye-bye. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. aku Audrey. Aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.